Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah di studio? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya? Alhamdulillah. Begitu juga hendaknya semua jamaah di rumah dan di semua yang menyaksikan acara kita ini. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan membalas segala nikmat Allah dari mulai hembusan nafas, detak jantung, tetesan darah, kecuali ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan keimanan kita, segala amal kita tidak diterima kalau kita tidak berselawat kepadanya. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, di waktu yang penuh dengan keberkahan, kata baginda Nabi Muhammad SAW, tasahharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam sahur itu banyak keberkahan. Ada berkah yang jelas, berkah fisik supaya ada kekuatan, tapi yang tak kalah penting juga berkah mental, supaya kita punya kekuatan iman dan Islam. Memang benar la ilaha illallah, tapi coba kita baca pangkal ayatnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam artinya berilmu dulu. Allah kalau ingin hamba itu baik, maka dia bekali dengan ilmu. May yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, yufaqihhu fiddin, Allah dalamkan ilmu agamanya. Perang jihad fisabilillah memang baik, tapi tidak semuanya pergi berperang, kata Allah Subhanahu wa taala, falaula nafara min kulli firqatin, jangan semuanya pergi berperang, ta'ifatun, ada 2, 3, 4, 5 orang, liyatafaqahu, mendalami agama, fiddin, untuk mendalami agama ini. Gunanya untuk apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Puncak daripada ilmu bukan menunjukkan dalil, puncak daripada ilmu bukan banyak riwayat, puncak dari ilmu adalah yahdharun, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada waktu yang penuh berkah ini kita kedatangan seorang ulama, kita selalu dengar nasihatnya, menyejukkan jiwa, menenangkan hati. Syekhuna, ustazuna, sahibul fadilah al-mukarram, Ustaz Abu Makki. Apa kabar Ustaz? Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata'alallahu bituli umrika ya. Wa iyyakum habibi, masyaallah. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan umur panjang, istiqomah iman dan Islam. Ya habibi, antum kadzalik. Jazakumullah, ahsanallahu ilaik. Amin wa iyyakum. Baik, Ustaz Abu Makki, tema kita pada waktu sahur ini adalah tentang keutamaan sedekah. Iyakumullah. Orang selalu berpikir, Ustaz, kalau saya melakukan ini, saya akan dapat ini. Orang selalu berpikir feedback. Orang selalu berpikir take and give. Kalau saya lakukan ini, saya dapat ini. Walaupun sebenarnya pemikiran seperti ini kepada Allah SWT mungkin durhaka. Karena kalau kita mau balas nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kira-kira kalau saya ditanya atau kita semua ditanya orang, kalau kita sedekah kita dapat apa? Kira-kira bagaimana, Ustaz? Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Sebenarnya apa ya, kalau yang bertanya itu jamaah lebih nyaman gitu ya, tapi kalau beliau yang bertanya itu bingung kita juga apa yang harus disampaikan. Tapi inilah satu hal yang sangat indah. Kadang-kadang begini, ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Terkadang di zaman Rasul SAW ada seseorang sahabat yang bertanya pada Rasulullah, sebetulnya bukan untuk dirinya, tapi apa? Untuk para sahabat yang lainnya. Ya, jadi ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Dengan mengatakan kata-katanya, ucapan yang sangat indah adalah wasilah dari pertanyaan ini untuk kita semuanya. Ya, jadi kalau mengatakan Masya Allah, sedekah, sedekah, ya Rabb, kata-kata yang paling indah saja, merenungkan ya. Kalau dibilang dengan mengatakan kita ini karena hidup di dunia, ya karena kita ini hidup di dunia, maka jangan sampai kita ini jadikan budaknya dunia. Ketika mengatakan saya bersedekah, paling tidak sudah dikatakan saya bukan budaknya dunia. Ini paling penting, diawali para ulama mengatakan demikian. Jadi kalau mengatakan daripada keutamaan sedekah yang seabrek-abrek, bahasanya begitu ya, ketika mengatakan kalau saya sedekah apa? Anda telah membuktikan kalau Anda bukan hamba dunia, bukan menjadi budak dunia. Ini yang pertama. Punten, bahasa yang paling indah ini, ketika Abu Bakar mendengarkan ayat ini, kalimat yang sangat indah. Firman Allah Subhanahu wa taala ketika Al-Qur'an dibacakan,
Innallaha ashtara minal mu'minina. Ya, subhanallah, ketika Allah membeli jiwa seorang yang beriman, kata Allah membeli, ya, jiwanya, hartanya, dibelinya dengan apa? Dengan sorga. Nangis Abu Bakar. Nangis. Kenapa Anda nangis Abu Bakar? Dia bilang, mengatakan, Allah membeli kita, Allah membeli harta kita dengan sorga. Lah, kita dari siapa? Dari Allah. Kenapa harus dibeli? Itu kalimatnya. Tapi sopannya Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan ini agar kita bersedekah, itu luar biasa. Kalimatnya innallaha ashtara, ya Allah itu siapa pembeli? Siapa yang akan dibeli oleh Allah? Anda semuanya. Siapa? Ahli sedekah. Subhanallah. Ada kata-kata lagi, firman Allah subhanahu wa ta'ala ini pun membuat para sahabat menangis. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana. Seakan-akan Allah katakan, ayo siapa yang meminjemin aku, kata Allah bahasanya, siapa yang meminjemin aku harta untuk menyampaikan kepada fuqara fakir miskin, kata Allah, pinjam dong duitnya, pinjam dong harta kalian. Itu Allah bahasanya loh. Jadi kata-kata Allah tuh sebetulnya kita malu dengan mengatakan kata-kata itu. Masa sih Allah mau minjem sama kita? Ini hal yang sangat indah sekali, luar biasa. Jadi kalau mengatakan kata-kata sedekah ini bahasanya lembut. Bahkan kalau cek dalam Al-Quran, ketika kita perintahkan sholat, aqimus sholat, nggak mengungkit-ungkit dulu. Misalnya, aku berikan kesehatan buat kalian, maka sholatlah, karena sehat itu dari aku. Aku telah berikan kesehatan buat kalian, maka pakailah puasa, gitu ya. Aku telah berikan kepada kalian harta, maka pakailah haji. Tapi begitu untuk masalah sedekah, zakat, infak, Allah ungkit, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rizki yang kalian dapat itu dari aku, maka keluarkan. Allah ungkit. Kenapa? Karena banyak orang ketika mendapatkan itu punten, dia merasa itu bukan dari Allah, tapi dari mana? Dari dirinya sendiri. Itu yang saya kembalikan sekali ya. Jadi kalau mengatakan paling utama di antara para ulama berpendapat, kalau seandainya sedekah atau apa menunjukkan kalau dirinya ini adalah Allahu Akbar, bukan menjadi hambanya dunia. Kenapa? Ini yang sulit untuk dilepaskan. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Insya Allah semuanya menjadi soleh-soleh kalau bulan Ramadan. Iya. Amin. Satu waktu Abu Bakar pernah menangis saat minum air susu. Sahabat bertanya, wa ma yubkika ya Abu Bakar? Apa membuat engkau menangis Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, bagaimana aku tidak nangis? Aku mengingat Rasulullah saat itu duduk di tempat ini. Lalu Rasulullah mengatakan, berdiri dan Rasulullah dengan tegas, ilaika anni, pergi dariku, pergi dariku. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Termasuk Abu Bakar, ja'ani dunia, barusan datang dunia padaku. Terus apa? Dunia datang menggodaku, lalu aku usir dunia itu. Lalu dunia berkata padaku sebelum dia pergi, wallahi ya Muhammad laqad najauta minni, engkau telah selamat dariku, walakinna ma naja ba'daka ahadan. Tapi tidak pernah ada lagi orang yang akan selamat dari dunia yang akan datang. Mengerikan sekali. Jadi ini mungkin apa namanya mukadimah singkatnya kalau kita tidak membuktikan atau ingin membuktikan kalau kita ini dunia itu bukan menjadikan segala-galanya buat kita. Makanya Allah tetap gayatuna. Jadi apapun yang Allah berikan sebenarnya itu adalah ada hak orang lain. Dengan cara kata-kata yang lembut, Allah katakan, aku beli kamu. Kata Allah, aku pinjam, Masya Allah. Bahkan Allah ingatkan, rizki yang kalian dapatkan, itu dariku. Coba bagikanlah. Jadi buktikan kalau kita ini bukan hamba dunia. Wallahu a'lam. Allah ibarik fiik. Tabarakallah penjelasan Syekhuna. Betul kata para ulama, duduk sesaat bersama ulama sama dengan duduk berhari-hari di perpustakaan. Kadang kita baca buku pun kita belum tentu faham. Kadang beda pemahaman kita dengan pemahaman penulisnya. Tapi hari ini kita begitu difahamkan. Ada beberapa kata kunci yang saya tangkap dari penjelasan guru kita Al-Mukarram Syekhuna Ustaz Abu Makki. Ketika orang bersedekah, maka sesungguhnya dia sudah mengeluarkan dirinya dari Abdud Dinar, Abdud Dirham kepada Abdullah, dan mungkin juga insya Allah menjadi Abdus Somad. Yang selama ini mengatakan, aku hamba Allah, aku hamba Allah, tapi ternyata masih lagi hamba harta. Bagaimana cara mengeluarkan diri kita dari hamba harta? Maka bersedekahlah. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang membuat aku menjadi berakhlak, beradab, sopan santun, berakhlakul karimah adalah Allah yang mengajarkan. Selama ini kita tidak pernah terungkap, tapi hari ini diungkapkan oleh Ustaz Abu Makki bagaimana Allah pun dalam tanda kutip berakhlak kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang mau minjamin hartanya? Siapa yang mau memberikan hartanya? Padahal itu semua punya Allah Subhanahu wa taala. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak ada satu benih, tidak ada satu biji pun yang bergerak, tidak ada satu biji tanaman pun yang bergerak
kecuali dengan izin kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin rajin menuntut ilmu, semakin banyak mujalasatus salihin, duduk dengan orang-orang saleh, dan yang paling penting adalah Allahumma rzuqna, berikan kami ya Allah as-sidqa fil qaul, jujur dalam ucapan, wal ikhlas fil amal, dan ikhlas dalam perbuatan. Jamaah di studio dimanapun berada, kita akan teruskan, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak ada kenikmatan yang paling indah selain duduk di majelis ilmu. Haffat bihimul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Ghasyat bihimur rahmah, diliputi oleh rahmat. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Ghasyat bihimur rahmah, haffat bihimul malaikah. Dan yang paling penting adalah wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita semua di studio maupun di rumah selalu termasuk golongan yang dibanggakan Allah kepada para malaikat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian di studio maupun di manapun berada, kita hari ini sedang bersama dengan para mujahid fi sabilillah. Mereka ini yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka mereka sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tapi bukan berarti berjihad sampai pulang ke rumah lalu tidak tamat-tamat dari pesantren. Apa kabar adik-adik semua, sehat? Alhamdulillah. Saya merasa tidak begitu sesuai kalau saya katakan anak-anakku, karena saya sudah tua cuman belum terlalu tua. Anak-anakku sekalian, inilah harapan. Rasanya tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan anak-anak kita dari mulai kenakalan pemikiran, sekularisme, liberalisme, sampai kepada ateisme. Tidak Tuhan, isme, tidak ada Tuhan, kata dia. Pikiran itu masuk ke kepala anak kita. Kalau dulu Ustadz berkata, jangan baca buku ini merusak. Hari ini ketika guru mengatakan, dosen berkata di kelas, jangan baca buku ini, di saat itu juga siswa akan membuka HP-nya, dia buka www.google.com. Apa tadi judulnya Ustadz? Judulnya ini, langsung PDF dia download dan dia baca pulang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak kita dari LGBT, pergaulan bebas, virus HIV AIDS, bahkan virus corona sekalipun. Yang menyelamatkannya adalah tembok benteng pesantren. Pesantren benteng terakhir perlawanan umat melawan kemungkaran. Dan hari ini Al-Faqir Abdul Somad sedang berhadapan dengan mujahid fi sabilillah di masa akan datang, insyaallah. Inilah calon-calon pemimpin. Allahumma hafazhum min kulli su' wa syar. Jaga anak-anak kami dari segala keburukan dan kejelekan, ya Allah. Allahumma ja'alhum min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan mereka menjadi para hamalatul Qur'an, para penghafal Al-Qur'an, ya Allah. Anak-anakku sekalian, kalau boleh Ustaz tahu dari salah satu dari adik-adik, mungkin bisa menjelaskan dari pondok pesantren mana dan sudah berapa lama nyantri? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nyantri udah dari kelas 5 SD. Masya Allah. Saya sangka nyantri itu tamat SD baru jadi santri. Ternyata sejak kelas 5 SD sudah mulai nyantri, formalnya SD, tapi kemudian pendidikan pesantrennya sudah ditempa di pondok pesantren. Apakah ada kekhususan tahfiz Quran? Kalau boleh Ustaz tahu. Ada. Masya Allah. Bukan menguji, bukan ngetes. Sekarang sudah masuk juz berapa? Alhamdulillah sudah selesai. Masya Allah. Barakallah. Ternyata Ustaz Abdul Somad salah tanya. Ditanya juz berapa, sudah ada di kepala. Mudah-mudahan anak-anak kita semua, pemirsa yang ada di rumah, kita berharap semua anak-anak kita di dalam kepalanya adalah Al-Quran, insyaAllah. Al-mahiru bil-Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti dia akan bangkit di padang mahsyar bersama para malaikat, dan mereka adalah mereka yang akan bersama dengan para malaikat. Tentu jamaah di rumah ingin mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang keluar dari mulut yang bersih, dari hati yang suci, ayatnya suci, di kepala yang suci, bersih dari maksiat, dari dosa. Mari kita dengarkan
lantunan ayat suci Al-Quran dari anak kita, dari salah satu santri kita. Dengarkan baik-baik, orang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika ayat itu dibacakan, zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Dan bukan hanya yang membaca mendapatkan rahmatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika dibacakan ayat Al-Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan dengan baik bacaan dari ananda kita, mungkin 2, 3 atau 5 ayat untuk menenangkan hati, menenangkan jiwa kita semua. Kita dengarkan dengan baik. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah, ahsanallahu ilaik, katsarallahu amsalak. Semoga Allah lebih banyak lagi memberikan karunia ke negeri ini para penghafal Quran, insyaallah. Ananda kita, santri kita baru saja membacakan satu surah yang tidak pernah turun di Zabur, tidak ada di Taurat, tidak pernah diberikan di Injil, tapi ada dalam kitab suci Tanzilul Aziz yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Baru saja dibacakan satu surah, la salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Anak kita baru saja mengajarkan pada kita berapa lama sudah kita sholat, berapa rakaat sudah kita laksanakan, dari mulai tahajud kita, witir kita, dan setelah isya tadi pula tarawih kita. Ternyata na'udzubillah wal iyadzubillah, rupanya ibadah kita itu hampa, tidak ada apa maknanya, karena tidak diterima akibat la salata, tidak sah salat, akibat tidak membaca Quran dengan baik, idgham, ikhfa, qalqalah, gunnah, bila gunnah, matnya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, waqaf dan ibtida'nya. Begitu pentingnya menghayati, membaca, mengamalkan Al-Quran. Jazakumullahu khairal jaza. Baik, pemirsa di rumah, di studio, dimanapun berada, kita kembali bersama Al-Mukarram Ustaz kita, Ustaz Abu Makki. Ustaz, apa kaitan antara sedekah dengan para penghafal Al-Quran? Apakah ada hubungan? Masya Allah, kalau dikatakan hubungan para penghafal Quran dan sedekah itu jelas sekali urutannya ataupun ikatannya sangat erat ya. Dan sebetulnya alhamdulillah ini santri-santri kami ya. Ini yang perempuan juga akhwat, ikhwahnya ataupun ikhwannya dari Tasikmalaya, Ustaz. Tasikmalaya, Masya Allah. Qasul Muhajirin pesantrennya ya. Lalu kalau dengan mengatakan hubungan penghafal Quran dengan sedekah, apa kekuatannya ada? Masya Allah, pasti ada. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika orang ini di awal sudah mengatakan saya ini bukan jadi abdul dinar atau abdul dunia, tidak. Berarti hal yang bersih dalam hatinya ini, karena Quran ini bersih, maka dia akan lebih mudah lagi masuk ke dalamnya. Seperti itu. Makanya alhamdulillah kan santri kami pun bisa bersedekah itu ternyata bukan dengan harta saja. Bersedekah dengan tenaga, dengan cara ngangkut bata demi membangun apa kemarin itu apa lapangan. Iya, ngangkut bata. Kenapa? Dia bersedekah dengan keringatnya, bersedekah dengan apanya, ingin dibuktikan bagaimana nur Allah itu, Quran itu akan turun dalam hati seseorang kalau seandainya orang itu masih dalam hatinya itu bercokol cinta dunia. Tapi kalau sudah terlepas daripada cinta dunia ini, apa yang terjadi? Apapun yang baik-baik akan turun.
Iya, karena tidak akan pernah bersatu antara buruk dan baik dalam hati. Makanya para hafaz Quran dalam artian cintakan diri kepada Allah, berarti dengan kalimat ini, Masya Allah, para penghafal Quran akan jauh lebih nyaman, lebih nikmat dalam menghadapi ayat-ayat Allah yang akan dimasukkannya. Wallahu a'lam bishawab. Penjelasan yang luar biasa dari guru kita. Betapa Allah tidak akan memberikan karunia rahmatnya selama kita masih lagi mempertahankan keegoan kita, keduniawian kita, keterikatan kita, kemelekatan kita dengan dunia. Begitu kita lepaskan itu semua, maka insya Allah Allah akan memudahkan kita. Buktinya mana? Anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Sangat menarik, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jamaah dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala umur panjang, badan sehat, kesempatan beribadah. Dan yang paling penting dalam Ramadan yang selalu diminta-minta, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan dan kita sedang berada di dalamnya. Sehingga kalau sampai keberkahan ini hilang, na'udzubillah, maka hilanglah kenikmatan dunia dan seisinya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah untuk mengisi bulan kemuliaan ini, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bersama kita ada Al-Mukarram Ustaz Abu Maki, ada pula santri-santri, santriwan dan santriwati. Baik jamaah di studio maupun di rumah dimanapun berada. Tadi kita sudah bicara dengan salah satu dari santri kita, dan sekarang kita akan bicara sedikit dengan santriwati. Jangan bayangkan bahwa yang namanya santri itu dari anak-anak di rumah diserahkan langsung ke pondok pesantren, lalu perjalanannya biasa-biasa saja, wajar-wajar saja. Tapi ini ada perjalanan tanda kutip zigzag, perjalanan yang luar biasa. Bagaimana dari bikers, dari geng Vespa menjadi santriwati? Mari kita dengarkan penjelasannya. Apa benar informasi yang kami dengar dari motor ke santriwati? Bagaimana prosesnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Fadila dari Banjar. Sekarang santri di pesantren Qasrul Muhajirin kelas 11. Qasrul Muhajirin, istananya orang-orang yang hijrah. Masya Allah. Bagaimana proses perjalanan dari dunia yang bertolak belakang, dari motor, dari busi, dari ban, bisa menjadi santriwati dengan kitab kuning, dengan hafalan Quran. Apa yang terjadi dalam perjalanan santriwati kita? Ya, karena saya dulu sering nongkrong sama teman-teman kan. Ya. Sering lupa waktu. Ya. Sampai Papa pernah bilang katanya jaga diri baik-baik sebagai perempuan. Di situ saya mikir gimana caranya bisa jaga diri gitu. Akhirnya saya memutuskan pengen pesantren aja biar bisa jaga diri. Akhirnya orang tua ngedukung banget. Alhamdulillah sampai sekarang. Masya Allah. Nongkrong, hilang waktu hampa tanpa makna. Akhirnya kata kunci yang saya tangkap adalah mikir. Karena banyak orang tidak mikir. Allah masih sayang. Andai Allah tidak sayang, Allah tampakkan tulisan di keningnya off. Bagaimana mengonkan ini? Masih syukur ada orang tua yang masih sayang mencet, masih sayang dia berikan attention, masih sayang dia berikan peringatan. Kamu mesti mikir, waktumu kemana sudah hilang. Nongkrong-nongkrong ini membawa apa, maknanya apa? Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya kembali ke pangkal jalan setelah lelah berputar. Kita mesti duduk sejenak berfikir. Itu yang dipesankan oleh as-sahabi al-jalil Abu Darda radhiyallahu an. At-tafakkur sa'ah, berpikir sesaat, khairun min qiyamil lailah, lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam. Karena boleh jadi ketika qiyamul lail dari mulai isya sampai subuh sepanjang malam, esok dia akan berpikir, akulah penghuni surga. Tapi ketika dia berpikir sesaat, aku dari mana, sedang di mana, untuk apa, akan bawa bekal apa, akan kemana, dan apa yang akan aku bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ada perubahan yang luar biasa. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi momentum bagi yang masih nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Apalagi nongkrongnya di tengah jalan karena sakau.
Bagi yang masih lupa jalan, ini momen yang luar biasa. Selama ini Ustaz Abu Maki saya pernah jalan-jalan, ketika saya lihat di emperan toko ketika di Mesir, saya lihat ada buku kecil berjudul Uridu an atub walakin. Saya mau tobat tapi, banyak sekali tapi. Kenapa belum tobat? Momennya belum ketemu, Ustaz. Inilah momen Ramadan. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan, kemuliaan di bulan Ramadan, faqad hurim kata Nabi. Sedangkan di bulan yang mulia saja dia tidak dapat, apalagi di bulan yang lain. Mudah-mudahan semua yang berniat hijrah menggabungkan diri ke Qasrul Muhajirin, istananya orang-orang yang hijrah. Di dunia saja sudah dapat istana, apalagi di akhirat nanti. Oleh sebab itu maka kita dengarkan penjelasan dari Syekhuna Ustazuna Al-Mukarram Ustaz Abu Maki, bagaimana agar orang mau berfikir, Ustaz. Apanya yang disentuh agar dia dapat berfikir kembali ke pangkal jalan? Iya, subhanallah, ini mungkin luar biasa ya. Tadi dengan kata-kata kuncinya berfikir ya. Allahu Akbar. Paling tidak ketika kita melihat mungkin ya dari adik kita ini, anak kita tadi ini mungkin pas lagi nongkrong atau bagaimana, mungkin ada orang yang lihat. Orang lihat mengatakan mungkin kalau kami nih ketika melihat orang-orang seperti itu atau bagaimana, kita akan berpikir mana ibunya ya gitu, mana bapaknya, kadang-kadang selalu berpikir demikian. Iya, mana ibu bapaknya. Nah, inilah cara membukakan agar mereka berpikir. Di antaranya itu ada dengan cinta kita kepada mereka yang bermasalah itu dan didoakan. Itu pertama kali. Itu pertama kali. Jadi kita tidak perlu dengan mengatakan kata-kata siapa yang harus didoakan, tidak. Ketika melihat sesuatu hal yang tidak baik dalam syariat, maka Ibnu Taimiyah mengatakan jangan membencinya. Tapi yang pertama kali dilakukan adalah dengan mengatakan, ya Rabb, aku mencintainya, maka aku mendoakannya. Karena mustahil doa itu akan dikabulkan kalau tanpa cinta. Kenapa orang tua itu doanya sangat mustajab? Karena orang tua mendoakannya dengan cinta. Maka punten, ini satu hal yang sangat luar biasa. Agar membuka stop kontak tadi. Masya Allah, kalau Syekhuna bilang tadi stop kontaknya itu, dengan nggak apa-apa. Bisa jadi kita pakai remote dengan doa kita. Ya Allah, saya mencintainya sebagai mukminin mukminat, iya, maka doakan mudah-mudahan stop kontaknya itu ada yang bikin on gitu, Allah, sehingga bunyi atau sehingga terbuka. Ya. Nah, kalimat ini bagaimana cara membukakannya? Doa. Iya, karena doa ini, masya Allah, tidak ada seorang nabi pun yang tidak berdoa. Semua nabi berdoa. Maka kita pun kekurangan di antara kita ketika menulis sesuatu hal yang aneh, yang keliru, kadang-kadang bukan doa yang diucapkannya, malah apa? Cibiran. Jadi ini yang pertama, cara membukanya itu adalah dengan doa. Siapapun, termasuk orang tua ke anak, doa. Punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bisa jadi di antara kita semuanya yang hadir di tempat ini para santri, justru baiknya itu bukan karena doa siapa-siapa. Bisa doa orang tua, bisa doa teman, bisa doa seorang mukminin mukminat yang berlalu, bisa jadi. Jadi kalau mengatakan cara bukannya adalah doa. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan ketika melihat sesuatu hal yang keliru, cintai, doakan. Kalau bisa ada nasihati. Iya, seperti itu kalimat yang sangat indah. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hal yang membuat orang berpikir, masya Allah, pertama itu adalah doa. Yang kedua adalah diajak berbicara langsung dengan nasihat dengan baik, dengan hikmah yang ada. Wallahu a'lam. Tadi dengan mengatakan ada yang menyampaikannya atau tadi orang tuanya, jaga diri itu juga salah satu membukakan. Jaga diri. Kalau menjaga diri hanya di dunia saja mungkin kita bisa perbaiki. Tapi kalau sudah berpikir dengan akhirat, jaga diri akhirat, luar biasa. Makanya kita kembalikan di dalam kalimat yang indah. Cara menjaga diri di dunia tadi berpikir. Ambil baik, jalankan. Tapi ternyata percaya atau tidak, neraka itu sangat-sangat bisa dijaga dengan sedekah. Apa? Rasulullah mengatakan fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Bayangkan, sebiji kurma itu berapa sih harganya? Jangan 1 kilo, sebiji kurma itu berapa harganya? Saya yakin di antara semua yang hadir kalau mau beli kurma 1 biji itu, tidak 1 kilo, tidak 1 biji. Rasulullah bilang, nah 1 biji itu dibagi 2. Nah, Anda bisa menghindar dari api neraka dengan setengah kurma itu. Setengah kurma itu, masya Allah. Jadi kalau dengan mengatakan kata-katanya, nah setelah berbuat baik itu, pasti doa kita akan dikabulkan. Dan tidak ada yang paling baik di muka bumi ini kecuali diantaranya telah bisa membahagiakan orang lain. Allah. Bisa membahagiakan orang di dunia, yang terlebih lagi bisa membahagiakan orang lain kelak di akhirat. Dengan cara apa? Memberikan nasihat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah penjelasan Syekhuna Ustazuna. Kalau ada orang kaya yang sudah bersedekah dengan tanahnya, berdiri pondok pesantren di atas, ada kiai-kiai, guru-guru kita, syekh-syekh kita yang sudah bersedekah dengan waktunya, tetes peluh keringatnya, suaranya, membacakan ayat-ayat kitab kuning.
Ada pula orang tua yang bersedekah dengan mengirimkan anaknya. Kenapa kita begitu pelit, bakhil, meditnya tidak mau bersedekah dengan doa kita? Bukankah Nabi berkata, likulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang sendi ini ada sedekahnya. Mengangkatkan batu bata, mengangkatkan barang-barang, membantu orang susah, sedekah. Dan ketika kita berkata subhanallah, alhamdulillah, sedekah, maka memanjatkan doa untuk saudara kita juga sedekah. Apalagi doa an zahril ghaib, tanpa diketahuinya di tengah malam. Ya Allah, jadikan keluarganya baik, jadikan anak-anaknya penghafal Quran, jauhkan dia dari musibah. Maka begitu mudahnya bersedekah. Bersedekah dengan harta sudah, bersedekah dengan doa, bersedekah dengan akal, bersedekah dengan tetes peluh keringat dan air mata. Bagaimana saudaraku di rumah dimanapun berada, apakah sudah bersedekah? Renungkan, jangan jawab karena begitu mudah menjawab menggerakkan lidah, tapi jawablah dengan amal dan perbuatan. Jangan kemana-mana dulu, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Alhamdulillah, rahmat, barakah, ridha, taufik, hidayah Allah masih bercucuran kepada kita. Semoga kita senantiasa mendapatkan ini tak henti sampai ketika Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dari penjelasan Ustazuna Syekhuna Hafizahullah Ustaz Abu Maki, dari bacaan Quran yang sudah kita dengar dan penjelasan dari santriwan dan santriwati, ada hal yang mengganjal di pikiran. Nabi tidak selamanya berkata satu arah saja. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka 'anil ahillah. Itu menunjukkan bahwa sahabat bertanya dan Nabi SAW menjawab. Masalah orang sekarang, dia baca sendiri, dia pikirkan sendiri, dia jawab sendiri, dia nyasar sendiri. Oleh sebab itu Al-Quran mengajarkan kita, fas'alu ahla dzikri, tanya ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu, bertanya. Alhamdulillah, saat ini kita tidak hanya berada di waktu yang mulia, tapi juga bersama orang mulia, warathatul anbiya, pewaris para nabi. Maka bila ada yang ingin ditanyakan, kita buka pintu untuk memberikan pertanyaan dari jamaah yang ada di studio. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iren Syanida dari Hijabers Mom Community. Yang ingin saya tanyakan adalah, saya profesi sebagai seorang dosen. Mohon arahannya agar saya tetap bisa istiqomah untuk sedekah investasi dunia akhirat. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, ternyata komunitas-komunitas hijrah ini ada kelompok-kelompoknya. Ada komunitas bikers subuhan, ada komunitas jombloan sejati, dan ternyata ada satu lagi komunitas hijabers mom. Jadi berarti ada hijabers ladies. Nah, boleh kita tahu jawaban untuk pertanyaan ini Ustaz? Aduh, Masya Allah ya, jazakillah khair tentang pertanyaannya. Sebetulnya jika ada air, tayamum itu tidak boleh ya, karena tayamum itu harus dengan debu. Kecuali ada air, ya tayamumnya tidak sah. Sebetulnya saya debu dan airnya itu adalah Ustaz Abdul Somad ini. Ustaz sedang mengajarkan ilmu padi tawaduk kepada kita. Jadi beliau itulah yang harus pantas untuk menjawabnya, dan bukan hanya sekedar itu, beliau juga dosen. Jadi langsung dengan prakteknya untuk bagaimana cara bersedekah yang setiap hari jalan sedekah ke sana dengan ilmunya, dengan keringatnya, dengan capeknya. Secara tidak langsung, Masya Allah, guru buat kita bagaimana cara bersedekah. Iya, tadi kalau jawaban yang sangat unik sekali, jawablah dengan perilaku kalian. Kalau lisan itu terlalu mudah mengatakan iya, tidak. Lisan terlalu mudah. Hati ya mengatakan apa? Tapi yang paling sulit itu menjawab dengan apa? Perilaku. Jadi pertanyaan yang sangat indah ini, ya jawabannya itu sebetulnya yang paling enak dengan perilaku kita jawabannya. Caranya apa? Nggak usah jauh-jauh. Ya, nggak usah bicara tentang Rasulullah terus para sahabat. Guru kita saja sudah membuktikan bagaimana
cara berdakwah ke kampung-kampung, berdakwah ke sana, dakwah ke sini, punten. Cara menyampaikan ilmu saja itu sudah berapa? Sudah apa? Bersedekah. Cara menyampaikan ilmu aja bersedekah. Tegur sapa saja dengan memberikan senyuman aja sudah dikatakan sedekah. Iya, tapi ingat, bolehkah Anda tidak sedekah? Mungkin gitu ya. Jawabannya adalah silakan. Ketika Anda tidak punya keinginan. Jika Anda tidak punya keinginan, maka silakan tinggalkan sedekah. Karena mustahil Allah akan berikan keinginan yang Anda inginkan kalau seandainya Anda tidak pernah melakukan sedekah. Kenapa? Sedekah itu perintah Allah. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Jika ditabrakkan antara keinginan kita dan keinginan Allah, pasti keinginan Allah yang akan menang. Tapi caranya agar keinginan kita terkabulkan, maka tolong kerjakan apa yang Allah inginkan. Allah katakan sedekah. Maka cukuplah kita ini mengerjakan apa yang Allah inginkan, termasuk tadi sedekah, ya, maka Allah akan kabulkan dan cukupkan apa yang kita inginkan. Jika kita menginginkan sesuatu lalu kita mengabaikan apa yang diinginkan oleh Allah, kita kekeh mengerjakan apa yang kita inginkan, maka Allah akan persulit orang itu untuk mendapatkan keinginannya, dan sementara dan pasti dia tidak akan pernah mendapatkan keinginan kecuali apa yang Allah inginkan saja. Allah. Jadi kalau dengan mengatakan kata-katanya, apa yang harus saya lakukan gini? Pertama, banyak keinginan nggak? Kalau banyak keinginan, sedekahlah. Iya. Bagaimana cara mengukuhkan? Semakin banyak keinginan, ayo, sedekahnya apa? Sedekahnya apa? Jadi kalau bertanya mengatakan, selagi masih banyak keinginan dari kita, sedekahlah. Termasuk yang paling tinggi kita menginginkan apa? Jannah atau sorga, maka sedekahlah. Nah itu tadi, Masya Allah, sedekah yang sangat luar biasa, dengan mengajar juga sedekah, dengan berbuat baik kepada para mahasiswa atau mahasiswi juga sedekah, memberikan senyuman juga sedekah. Tapi yang jelas, bagaimana cara untuk menjadikan istiqamah di dalam jiwa ini? Cek dalam diri kita, masih banyak keinginan kan? Kalau masih banyak keinginan, kerjakan apa yang Allah inginkan, diantaranya adalah sedekah. Karena setiap hari kita bisa sedekah. Ada seorang sahabat, Masya Allah, begitu setelah menikah saya tanya, saya tanya yang paling indah setelah menikah apa? Dia jawab mengatakan yang paling indah setelah menikah itu adalah saya tiap hari mendapatkan doa, sedekah. Doa tadi adalah sedekah. Iya. Apa? Suaminya membangunkan kepada istrinya dengan kata-kata Assalamualaikum, Assalamualaikum. Masya Allah, istrinya pun kalau membangunkan kepada suaminya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nggak bangun-bangun, tambah Assalamualaikum ahlul kubur gitu. Kalau nggak bangun-bangun bagaimana? Sulit untuk tahajud sulit. Karena kemesraan keluarga itu saling membangunkan untuk sholat tahajud. Iya. Maka dengan mengatakan sedekah dengan doa itu juga luar biasa. Jadi kalimat yang sangat indah disampaikan para ulama. Ini juga terinspirasi dengan beliau bahwa yang namanya Masya Allah, selagi banyak keinginan, maka apa? Sedekah. Ya. Kalau tidak punya keinginan, monggo silahkan. Kenapa? Mustahil di muka bumi tidak punya keinginan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Ada keinginan, sedekah. Ada keinginan, sedekah. Tidak ada jawaban lain, tidak panjang lebar. Nanti kalau saya ditanya jamaah, Ustaz Somad, bagaimana ini? Apa keinginanmu? Ini. Sedekah. Masih ada keinginan untuk bertanya? Sedekah. Kita dengarkan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dengan Harsi Mahanani, Hijabers Imam Community Tangerang, Ustadz. Yang saya tanyakan adalah bagaimana kita selayaknya untuk bersedekah, karena yang saya tahu bahwa sedekah itu harusnya dilakukan kepada yang terdekat, seperti itu katanya ya. Nah, pada prakteknya saat kita bersedekah kepada saudara kita sendiri, karena di salah satu keluarga juga ada yang yatim seperti itu. Nah, apabila mereka itu semakin kesini tuh semakin seperti berharap gitu. Jadi seakan-akan saya menjadi kewajiban untuk membantu mereka. Nah, pada akhirnya karena hal tersebut, saya merubah untuk mendingan saya sedekah ke memang seperti anak yatim piatu, atau yang mungkin memang saya tidak kenal. Itu akan menjadi lebih akan lebih ikhlas, lebih nggak usah dibahas ke sini gitu. Nah, seperti itu bagaimana ya korelasi sedekah antara harus dengan keluarga terdekat terlebih dahulu atau memang seikhlasnya kita pada siapapun? Terima kasih. Terima kasih Ibu
dari Hijabers Mom Community. Masya Allah Ustaz, Ya, Masya Allah. memang banyak sekali orang kalau bersedekah pada orang lain dia plong, habis beri selesai. Tapi kalau sedekah pada orang terdekat, keluarga dekat, justru yang didapat itu bukan terima kasih tapi malah kok ngasih segini. Nah, ini gimana nih Ustaz, skala prioritas sedekah? Iya. Subhanallah, Allah ibarik fik, Masya Allah. Iya, jangan pernah menjadikan apa yang telah kita lakukan sedekah itu sehingga kita menjadikan, mengurungkan diri sesuatu yang lebih baik. Contoh dengan mengatakan saya serahkan kepada keluarga saya, keluarga punten, dengan mengatakan katakannya saya takut. Pertama ada jawaban, kok cuma segini? Yang kedua, kok bulan ini belum dapat ya gitu. Kok kayak langganan gitu, bulan ini belum dapat, belum. Kadang-kadang menjadi tenang, bayar listrik nanti dia sedekah sama saya, astagfirullahaladzim ya. Jadi punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Memang untuk keluarga kokohkan dan kuatkan dalam masalah ini, namun pegang baik-baik bunda yang berbahagia ketika melakukan sedekah. Ingat kepada siapapun sedekahlah, tapi kalau untuk keluarga berikan kepada keluarga, mungkin dengan mengatakan kata-katanya ini cukup, ini sedekah ya buat saya, silahkan, mudah-mudahan saya ada rezeki lagi, kalau ada nanti saya kasih, kalau enggak. Tapi ke dia mengatakan mengharap atau tidak mengharap, kalau punya kita kasih lagi, kalau tidak punya ya bagaimana lagi. Tapi kalau untuk mengatakan bukan hanya kepada keluarga lagi, tapi mana lebih membutuhkannya lagi, di mana lebih membutuhkannya bukan keluarga. Tapi itulah resiko ketika orang bersedekah. Jangankan ketika orang melakukan buruk, melakukan kebaikan aja resikonya ada. Tapi ada satu hal yang sangat menarik. Iya, kata-kata yang sangat indah ini, ketika kita mengeluarkan harta yang ada, ternyata harta itu berbicara 3 kali. Yang mengatakan, ini ketika uang dikeluarkan, dia bilang, wah fulan, tadi aku ini sedikit, tapi karena engkau telah menginfakkan, maka aku jadi banyak. Wahai fulan, tadinya aku ini tidak abadi, tapi karena engkau telah infakkan, maka aku jadi abadi sampai di akhirat. Ya fulan, tadinya aku ini dijaga olehmu, tapi mulai hari ini setelah kau sedekahkan, aku menjagamu dari api neraka. Jadi sekarang lepas saja sama siapa, namun yang jelas kepada keluarga silakan utamakan. Kalau ada apa-apa tetap kuatkan, tahan diri, jangan sampai mengurungkan untuk mengangkat derajat keluarga gara-gara dengan masalah seperti ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dengan bersedekah kita sudah mengeluarkan diri dari hamba harta. Dengan bersedekah kita sudah menjadikan harta kekal abadi karena menjadi sedekah jariah. Dengan bersedekah maka berdirilah pondok pesantren tempat mendidik anak-anak bangsa. Dengan bersedekah sudah menyelamatkan diri dari cinta harta sampai menjadi orang amat sangat bakhil. Dengan bersedekah kita sudah mendidik generasi ini menjadi generasi yang Qur'ani. Maka tanpa batas, semakin banyak keinginan, maka semakin banyak sedekah yang kita berikan. Di akhir majelis yang penuh barakah, mari kita aminkan doa yang akan dibacakan oleh Syekhuna Al-Mukarram Ustaz Abu Maki. Falyafadhal mashkur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghaffar ya Dzal Quwwatil Matin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih Kau telah berikan kepada kami kenikmatan yang berlimpah, kenikmatan yang banyak, nikmat terutama iman yang kami miliki, dan nikmat memiliki bimbingan dari guru-guru kami yang soleh dan solehah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tanamkan di hati kami agar kami selalu kuat dan ingin bersedekah. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami hamba-hambamu yang mampu untuk melakukan sedekah. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah sedekah apapun yang kami lakukan, sekecil apapun, dapat menghantarkan kami dan keluarga kami menuju surgamu. Ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghaffar ya Dzal Quwwatil Matin. Di bulan Ramadan ini ya Rahman ya Rahim, jadikanlah sekecil apapun sedekah yang kami berikan diiringi dengan keikhlasan yang kami miliki, dijadikan sebagai jembatan emas untuk menuju cintamu dan ridhamu. Rabbana taqabbal min kulli a'malina shalih. Ya Allah, tidak ada yang kami mohon kepadamu kecuali pasti Engkau akan kabulkan semuanya. Firman-Mu, ud'uni astajib lakum. Kami yakin apapun yang kami pinta, apapun yang kami mohon, Engkau akan kabulkan semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullah khairan Ustazuna, santriwan santriwati Hijabers Mom Community. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.